berbagai anime sudah kalian tonton dengan berbagai genre pula, tapi gue yakin pasti ada beberapa anime yang membuat kalian sedikit merasa jijik, anjir. Tapi hebatnya lu pada nonton sampai selesai. Gel, lu keren banget, anjir. Terkadang ada anime populer yang sebenarnya beberapa orang cukup benci bahkan sampai ngehujat, tapi gue yakin mereka menonton anime itu sampai selesai. Bukan masalah jalan cerita atau grafiknya yang memanjakan mata, anjir, tapi kelakuan MC dan caranya mendapatkan kekuatan yang di luar nalar. Bahkan sampai bisa glow up dalam satu malam, anjir. Admin aja butuh 1 tahun bisa glow up, itu pun tetap nggak jadi MC anime. Nah ini dia 5 anime hasil mimpi bahasa autor yang bikin kalian malu menontonnya. Yang pertama, Isekai The Cheat Skill. Bayangkan jadi Yuya, si bocah gemuk yang nasibnya lebih tragis dari nasib nasi goreng tanpa telur. Dibully di sekolah, hidup sebatang kara, dan punya masa depan suram. Tapi suatu hari, dia nemu pintu ajaib, bukan pintu ke Narnia yang isinya singa sok suci, melainkan pintu ke dunia fantasi tempat dia bisa jadi overpower. Si Yuya yang awalnya cuma bisa lari dari bully, tiba-tiba dapet cheat skill keren kayak karakter game bocil yang pakai kode curang. Sekali balik ke dunia nyata, tubuhnya langsung berubah dari gemuk penyendiri jadi ganteng ala MC harem. Bahkan skill pedang dan magisnya bisa dipakai buat ngeladenin tukang bully yang dulu sok jagoan. Plot twist, hidupnya yang dulu suram sekarang serasa cheat mode. Dunia nyata, Yuya yang baru jadi ganteng tiba-tiba jadi populer. Cewek-cewek yang dulu nggak ngeh sekarang melirik. Tapi Yuya bukan tipe sok cool. Dia malah pusing ngadepin perhatian yang tiba-tiba membludak kayak diskon 90% di e-commerce. Sementara di dunia fantasi, dia sibuk jadi adventurer yang ngalahin monster sambil bawa-bawa pedang kayak orang overacting di game RPG. Karakter-karakter kocak, Kaori, gadis pendekar pedang yang awalnya meremehkan Yuya, tapi akhirnya ikutan kagum, dan mungkin Sundre. Lexia, putri kerajaan yang sok anggun tapi suka kepo sama Yuya. Bully-bully sekolah yang wajahnya pas kalah dari Yuya. Priceless. Pesan moral, kalau mau dipikirin, hidup itu kayak game RPG. Kadang kamu spawn di tempat salah, tapi kalau nemu cheat skill, manfaatkan buat balas dendam. Maksudnya jadi pribadi lebih baik. Yang kedua, Isekai Oji-san. Bayangkan punya paman yang hilang 17 tahun. Bukan kabur gegara utang, tapi malah isekai ke dunia fantasi. Itulah Uncle Takafumi, si paman kocak yang pulang ke dunia nyata bawa segudang trauma dan skill aneh-aneh. Anjir, daripada jadi pahlawan, malah jadi bahan meme. Dunia fantasi ala Oji-san, selama terdampar di dunia lain, si paman ini ngira semua orang di sana cuman NPC yang sok realistis. Alih-alih jadi 1001 romantis, dia malah kena kutukan wajahnya jadi mirip orc. Dan somehow, cewek-cewek di sana tetap naksir. Logik mana ini? Skill magisnya bisa ngulang waktu kayak save load game, tapi dipakai buat ngehindarin ngakuin perasaan ke elf cantik. Anjir, wasted banget. Balik ke dunia nyata. Sekarang si paman tinggal sama keponakannya, Takafumi, yang wajahnya selalu facepalm dengerin cerita absurd omnya. Gimana nggak? Oji-san ini ngegame pakai konsol jadul, PS2, anjing, itu aja udah langka. Percaya semua orang Jepang bisa keluarin jurus Hadouken. Serius, dia nanya ke Takafumi bisa nggak? Ngira idol Jepang itu ras alien. Lah, karakter-karakter yang bikin ngakak. Elf-san, cewek elf yang jatuh cinta sama si paman, tapi ditolak karena doi gagal move on sama Sega Saturn. Anjir, dikalahin konsol. Mabel, penyihir yang frustrasi ngeladenin kelakuan Oji-san. Takafumi, si keponak yang jadi translator sekaligus korban utama keanehan omnya. Pesan kalau mau dicerna, isekai nggak selalu epic, kadang cuma bikin kamu jadi bahan tertawaan keluarga. Tapi yang penting, jangan sampai kena kutukan wajah orc. Yang ketiga, Otome Game Sekai wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Bayangkan kamu reinkarnasi di dunia game Otome cuman buat sadar bahwa hidupmu cuman jadi NPC latar belakang yang bisa diinjak-injak sama karakter utama. Anjir, nasib lu lebih menyedihkan daripada side karakter di sinetron. Inilah kisah Leon Fou Bartford, si mob karakter yang bertekad ngacak-ngacak sistem dengan gaya chaotic good. Dunia game Otome yang jahat, Leon terdampar di dunia game Lady and the Blade, di mana cewek-cewek cantik berkuasa dan cowok-cowok cuma jadi tumbal buat drama cinta mereka. Anjir, protagonis wanitanya aja punya harem prince yang siap mati demi dia. Sementara Leon cuma dapat peran sebagai background mob narbat Kidul Separtuju yang harusnya diam dan menerima nasib. Tapi Leon bukan tipe orang yang mau jadi korban. Dengan modal pengetahuan game dan mesin perang kuno yang ternyata overpowered, dia memutuskan untuk ngehack sistem dengan jadi antivirus buat ngebalangin prince-prince sok cool. Selamatin cewek-cewek yang bakal jadi korban heroin utama yang sebenarnya toksik banget. Cari duit buat biaya hidup, soalnya jadi pahlawan itu nggak bayar tagihan, bro.
Karakter-karakter yang bikin gregetan. Olivia, heroin utama yang seharusnya manis tapi ternyata rata-rata nyebelin. Leon harus selamatin dia biar nggak jadi walking disaster. Angelica, si villainess yang sebenarnya lebih wife material daripada si heroin. Anjir, kok malah dia yang dicuekin sama plot? Pangeran Julius, Prince sok cool yang akhirnya kena reality check gara-gara Leon. Pesan moral, kalau mau dipikirin. Kalau lu terjebak di dunia otome game, jangan mau jadi NPC. Jadilah virus yang ngacak-ngacak sistem, atau minimal jangan mau jadi korban heroin yang sok suci. Yang keempat, Shinka Nomi, Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei. Anjir, bayangin lu jadi Seiichi Hiragi, siswa paling culun di sekolah yang dibully sampai levelnya bikin side karakter anime lain, kasihan. Tapi suatu hari, seluruh kelasnya iskain ke dunia fantasi, dan semua dapat skill keren. Kecuali Seiichi yang cuma dapat buah aneh bernama buah evolusi. Awalnya kayak dikorbanin, teman-temannya dapat skill keren kayak hero, sage, atau sword master. Seiichi cuma dikasih buah yang bikin dia sering lapar, waka-waka. Dijuluki manusia gagal dan dibuang di hutan rimba. Savage banget sih, tapi ternyata buah itu bikin Seiichi evolusi setiap kali hampir mati. Anjir, sistemnya kayak cheat mode. The more you beat me, the stronger I get. Digigit serigala, sekarang bisa lari kayak Flash diserang monster, kulitnya jadi sekeras baja. Dimakan drakor, salah masuk genre bro, sekarang bisa semburin api. Karakter-karakter kocak, Saria, elf imut yang awalnya nyariin Seiichi buat dimakan, malah jadi waifu. Tama, harimau bicara yang awalnya mau mangsa, malah jadi kucing peliharaan teman sekolah. Pas ketemu lagi pada heran, lah lu masih hidup. Dunia fantasi ala kadarnya. Monster, udah kayak peliharaan buat Seiichi kerajaan, digebukin sama si culun yang dulu dianggap sampah hero kelas. Nangis-nangis lihat mantan korban bully jadi OP. Pesan moral, kalau mau. Buah skill, kalau buahnya ajaib. Bully orang, wah investasi buat nanti lu digebukin. Jangan remehin orang yang sering makan buah. Yang kelima, Kenja no Mago. Anjir, bayangin lu terlahir kembali di dunia fantasi, tapi malah diangkat jadi cucu oleh orang paling kuat di kerajaan. Itulah kisah Shin Walford, si bayi ajaib yang dibesarin sama sang Sage Merlin dan jadi overpowered sebelum bisa jalan. Plot anti-mainstream, umur 2 tahun udah bisa bikin fireball buat memanggang ikan sambil ngebakar hutan sekalian. Umur 10 tahun bikin magic nuklir buat tugas sekolah, gurunya sampai kena PTSD. Pas remaja, skillnya udah melebihi dewa, tapi doi tetap aja nggak ngerti common sense. Dunia yang nggak siap, kerajaan kira dapat hero, malah dapat bocah. Nemu Demon Lord, dibikin jadi barbecue pakai lightning magic. Ada krisis politik, diselesaikan sambil tiduran. Mau pacaran, diajarin Merlin cara PDKT, yang hasilnya bikin nyesek karakter-karakter kocak. Merlin, kakek overpowered yang ngajarin Shin segalanya, kecuali cara sosialisasi si Zillian, putri kerajaan yang jatuh cinta sama Shin, karena dia satu-satunya cowok yang nggak takut sama dia. August, raja yang sering migrain ngelihat kelakuan Shin. Gaya hidup si Genius, bikin magic circle kompleks, buat nyuci baju nemu senjata legendaris, dijadiin alat masak, ngerjain ujian akhir, dengan ngehancurin gedung sekolah. Pesan moral, jadi OP itu menyenangkan, tapi bikin orang sekitar stres. Common sense, magic, tapi Shin skip pelajaran ini. Jangan percaya kakek-kakek yang ngaku pintar.